Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Wa qala idzan walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kazzabu fa'adzabnahum bima kanu yaksibun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil kitabil hadis, al-islamu ya'lu wa la yu'la 'alaihi. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim. Orang tuaku jamaah salat Jumat yang insyaallah kita sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita adalah bagian dari hamba-hambanya yang masih terus Allah Subhanahu wa taala beri kesempatan untuk menikmati suasana kehidupan dunia hingga siang hari ini. Ini adalah satu nikmat yang besar, tapi juga bisa menjadi malapetaka bagi kita kalau kita tidak menggunakan nikmat yang Allah berikan ini berupa umur yang panjang kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur Allah masih memberi kesempatan kepada kita, karena kalau kita cermati kehidupan kita manusia ini, memang kita mau terima atau tidak, suka atau tidak istilahnya, fakta, kenyataan menunjukkan seperti ini, bahwa manusia dan apa yang ada di alam semesta ini, itu semua dalam kuasa, dalam kendali, dalam pengaturan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Siapapun kita manusia ini, kalau kita cermati kehidupan kita memang begini adanya. Kita semua ini dalam kuasa, dalam kendali, dalam pengaturan Allah yang menciptakan kita. Dan yang menciptakan apa yang ada di alam semesta. Maka kita bisa lihat di dalam kehidupan kita, setiap saat Allah perlihatkan ini. Allah tegaskan hal ini kepada kita. Ya. Bahwa mungkin kita merasa dengan kesehatan yang kita miliki, dengan kekuatan yang kita miliki, kita bisa melakukan apa saja di dalam kehidupan ini. Mungkin kita merasa begitu. Apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan, itu kita bisa raih, kita bisa dapatkan. Karena kita sehat, kita kuat, bisa melakukan apa saja. Mungkin kita merasa seperti itu. Tapi kalau kita cermat, tidak demikian. Tidak demikian yang Allah Subhanahu wa taala perlihatkan, tunjukkan kepada kita tentang kita manusia ini. Banyak orang yang sehat, kuat, tetapi melakukan hal yang kecil saja. Ada saja orang yang tidak mampu. Ada saja mereka tidak mampu melakukannya. Padahal mungkin apa yang mereka akan lakukan itu tidak membutuhkan kesehatan yang lebih dan kekuatan yang lebih.
Tapi ada saja Allah Subhanahu wa taala perlihatkan, tunjukkan kepada kita. Ada saja orang yang tidak bisa melakukan apa-apa walaupun mereka itu memiliki kesehatan, kekuatan. Contoh sederhana misalnya. Mungkin ada di sekitar masjid ini yang tinggal di sini, saudara-saudara kita. Mereka sehat, mereka kuat, bahkan lebih sehat dan lebih kuat dari kita. Hanya untuk melangkahkan kaki saja, mungkin bisa dihitung berapa meter. Mereka tidak mampu. Mereka tidak bisa melakukan itu. Padahal ini adalah aktivitas yang ringan. Sesuatu yang ringan. Yang tidak terlalu membutuhkan kesehatan yang lebih, kekuatan yang lebih. Yang penting kita bisa melangkahkan kaki. Tapi sekali lagi Allah tunjukkan, Allah perlihatkan tidak demikian. Semua dalam kuasa, dalam kendali, dalam genggaman pengaturan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Maka walaupun kita sehat, walaupun kita kuat, kalau Allah tidak memberikan izin kehendak kepada apa yang kita miliki tadi, apa yang kita miliki itu berupa kesehatan dan kekuatan itu tidak bisa memberikan nilai tambah manfaat pada kehidupan kita. Mari kita cermati ini. Inilah yang Allah perlihatkan kepada kita sekali lagi dengan tidak bermaksud mengajari, menggurui kita semua. Setiap saat Allah perlihatkan, Allah tunjukkan ini, kata para ulama, agar supaya kita pandai bersyukur di dalam kehidupan ini. Mungkin kita tidak terlalu sehat dalam hidup kita. Mungkin kita tidak memiliki kekuatan yang lebih dibanding yang lain. Tapi alhamdulillah dengan apa yang kita miliki itu kita bisa melakukan hal-hal yang positif di dalam kehidupan ini. Tidak hanya bernilai manfaat pada kita secara pribadi, tapi juga bagi orang lain. Tapi orang yang memiliki kelebihan yang banyak itu belum tentu sekali lagi bisa melakukan itu. Mari kita cermati. Dengan tidak bermaksud mengajari, menggurui kita semua. Mengapa Allah Subhanahu wa taala tegaskan ini, perlihatkan ini kepada kita semua? Kalau kita cermati, memang kita manusia ini kalau tidak memiliki sesuatu, kemudian kita berdoa kepada Allah agar supaya Allah memberikan kita kepada apa yang kita inginkan tadi, apa yang kita tidak miliki tadi. Tapi ketika Allah menjawab doa kita dengan memberikan apa yang kita minta tadi, apa yang kita butuhkan dan apa yang kita inginkan tadi, coba kita lihat. Kita manusia banyak yang lupa diri. Lupa diri. Ketika dia jadi pegawai, sebelum dia jadi pegawai, pada saat dia tes, dia bermohon kepada Allah supaya Allah meluluskannya, memberikan rezeki melalui itu. Kemudian dia bernazar, berjanji, kalau Allah kabulkan doanya itu, permintaannya itu, dia akan melakukan sesuatu. Tapi coba kita perhatikan, banyak orang seperti itu di dalam kehidupan kita kalau kita cermati. Setelah Allah memberikan itu kepadanya, dia lupa diri. Ya. Dia lupa apa yang telah dia janjikan kepada Allah. Dia akan meningkatkan keimanan dan ketakwaannya kepada Allah. Kalau tadinya dia jarang sholat berjamaah, kalau Allah luluskan dia, Allah beri rezeki dia melalui itu, maka dia akan jaga sholat berjamaahnya. Tapi setelah Allah Subhanahu wa taala berikan itu, lupa diri. Bahkan bukan lagi jarang, tidak pernah. Dengan alasan kemudian sibuk dengan pekerjaannya yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan tadi. Subhanallah. Orang tua berjamaah, salat Jumat dan salat dirahmati dan muliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada mukaddimah tadi, saya mengingatkan kita dua firman Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dalam Quran surat Al-Imran ayat 110 dan yang kedua surat Al-Araf ayat 96. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalau kita lihat kehidupan kita umat Islam dimanapun kita berada saat ini, dengan zaman yang begitu modern ini,
yang dikendalikan dengan teknologi, kalau kita cermati, hampir-hampir tidak ada perbedaan pola hidup, perilaku, perbuatan orang Islam dengan orang di luar Islam. Ya. Mudah-mudahan saya tidak salah melakukan pengamatan terhadap ini. Hampir-hampir tidak ada perbedaan. Perbedaannya itu hanya kita ke masjid, mereka ke tempat ibadahnya. Tapi coba kita perhatikan, ketika kita berbisnis, ketika kita melakukan aktivitas ekonomi, ketika kita memutuskan satu perkara, ketika kita berinteraksi dengan sesama kita, coba kita perhatikan. Hampir-hampir tidak ada bedanya. Sama saja. Ketika kita berpolitik, seperti yang saat ini, bulan politik. Coba kita perhatikan. Hampir-hampir tidak ada bedanya. Kenapa bisa seperti ini? Kalau kita cermat, padahal Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini telah menegaskan umat Islam itu adalah umat yang terbaik di antara umat yang lain. Ini bukan ayat provokator. Ini adalah firman Allah yang menciptakan seluruh manusia dan apa yang ada di alam semesta ini. Dan ini terdapat di dalam Al-Quran. Kalau kita bicara Al-Quran, sampai dengan turunnya Al-Quran, mulai dari turunnya Al-Quran sampai kiamat ini, tidak akan ada yang bisa membantah tentang kebenaran Al-Quran, bahwa Al-Quran itu dari Allah. Andaikan Al-Quran itu bukan dari Allah, pasti antara satu ayat dengan ayat yang lain saling bertentangan. Tapi Allah Subhanahu wa taala buktikan itu, bahwa Al-Quran itu dari Allah, maka Allah Subhanahu wa taala buktikan kepada seluruh manusia, tidak ada satupun kitab di dunia hari ini yang bisa dihafal oleh manusia selain daripada Al-Quran. Alhamdulillah kita di Sulawesi Tenggara ini sudah ratusan saudara-saudara kita yang hafiz Quran. Dari awal sampai akhir, dari akhir ke tengah, tengah ke awal, tengah ke awal, tengah ke akhir, dibolak-balik. Insya Allah mereka tahu. Mereka hafal 6.666 ayat. Tidak masuk akal kalau ada anak-anak yang datang menghadap kepada kita umur 7 tahun, umur 8 tahun, umur 9 tahun, umur 10 tahun, mengaku, Om, Paman, saya alhamdulillah Allah beri kekuatan menghafal. Saya salah satu hafiz Quran. Tidak mungkin kita percaya. Kita saja yang umur sudah 50 tahun, 60 tahun, mungkin setengah saja kita. Tapi mau percaya atau tidak, Allah, kata para ulama, buktikan itu, bahwa Al-Quran itu dari Allah. Allah memberikan kekuatan kepada sebagian manusia untuk bisa menghafal Al-Quran. Bukan hanya orang-orang yang sempurna, orang yang tidak sempurna pun juga buta bisa menghafal Al-Quran. Ini bukti kebenaran Al-Quran. Maka apa yang dikatakan di dalam Al-Quran itu pasti benar. Maka Allah Subhanahu wa taala tegaskan, umat Islam itu adalah umat yang terbaik. Kenapa Allah beri predikat kepada umat Islam sebagai umat yang terbaik? Padahal umat yang lain itu juga diciptakan Allah. Allah yang menciptakan mereka. Kita yakin itu semua. Kenapa? Karena ternyata kalau kita cermat ayat ini, ada 3 hal yang dimiliki oleh umat Islam yang itu tidak dimiliki oleh umat yang lain. Dan ini sampai dengan siang hari ini, sampai dengan hari ini, siapapun yang melakukan riset, ini terbukti. Siapapun yang melakukan penelitian, terbukti. Apa yang dimiliki oleh umat Islam sehingga Allah beri predikat sebagai umat yang terbaik di antara umat yang lain. Kalau kita cermat ayat ini ada 3 sekali lagi. Yang pertama, ta'muruna bil ma'ruf. Umat Islam itu adalah umat yang senantiasa mengajak manusia kepada yang ma'ruf, kepada kebaikan, kepada kebenaran. Kebaikan dan kebenaran bukan menurut akalnya, bukan menurut keinginannya, bukan menurut kemauannya, tapi menurut Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Itu umat Islam. Kita adalah senantiasa mengajak manusia kepada, kalau ada yang berbuat salah, kita nasihati, kita sampaikan kepada mereka. Tidak boleh berdiam diri. Itu bukan umat Islam. Itu umat Islam. Makanya Allah beri predikat kita sebagai umat yang terbaik. Kemudian yang kedua, mengapa Allah beri predikat kepada umat Islam itu sebagai umat yang terbaik di antara umat yang lain? Karena ternyata kita umat Islam itu
mengajak manusia kepada yang ma'ruf. Kemudian yang kedua, mencegah manusia untuk melakukan perbuatan yang mungkar. Perbuatan yang mungkar itu adalah segala perbuatan yang bertentangan dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Itu perbuatan yang mungkar, yang melanggar aturan Allah. Kita umat Islam itu senantiasa mencegah manusia untuk tidak melakukan itu. Jangan. Sholat itu wajib. Kita ajak mereka. Kalau mereka marah kepada kita, kita diam. Kita sabar. Karena itu ujian bagi kita dan ujian bagi mereka. Ini umat Islam. Kemudian yang ketiga, apa yang dimiliki oleh umat Islam itu sehingga Allah beri predikat sebagai umat yang terbaik. Ternyata umat Islam itu tidak hanya sekedar mengajak manusia untuk melakukan yang ma'ruf, mencegah manusia untuk melakukan kemungkaran, tapi mereka juga tidak lupa diri. Artinya apa yang mereka sampaikan semua itu kepada manusia, mereka lakukan. Dan inilah yang menjadi masalah sekarang umat Islam. Kalau bicara minta ampun, hebatnya, jagonya kalau bahasa kita. Tapi apa yang dia katakan dengan apa yang dia lakukan bertentangan. Akhirnya apa? Menimbulkan keresahan, kebingungan di masyarakat. Dia katakan kalau dia ceramah dia bilang haram. Tapi dalam kehidupannya apa yang dia lakukan haram itu dihalalkan. Ini yang menjadi penyakit. Dan ini bukan umat Islam. Kalau kita cermati, mengapa umat Islam sekarang tidak menjadi umat yang terbaik? Karena kita meninggalkan 3 hal ini. Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala tegaskan di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura aman wa taqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Jika sekiranya penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, jadi sebenarnya tugas kita itu hanya beriman dan bertakwa kepada Allah. Allah yang mengatur, mengelola kehidupan kita ini. Kita mau terima atau tidak, seperti itu faktanya. Tidak bisa kita bantah. Kita mau rencanakan apapun kita panggil orang-orang ahli. Saya selalu sampaikan kepada teman-teman saya di tempat bekerja saya setiap hari di Universitas Al-Ulil sana. Alhamdulillah kami sekarang sudah menghampiri angka 200 profesor. Ya. Semua bidang. Ya. Kita merasa bahwa dengan ilmu kita itu kita bisa memecahkan segala masalah. Lah, tidak. Semua dalam kuasa, dalam kendali Allah. Kalau Allah mencabut itu semua, tidak ada yang bisa kita lakukan. Dan alhamdulillah Allah perlihatkan kepada kami, ada beberapa teman kami tadinya dia cerdas, bahkan dia jenius. Tiba-tiba kemudian dia pikun. Semua apa yang dia miliki hilang. Jangankan teman-temannya, sahabat-sahabatnya, istri dan anaknya dia lupa. Allah perlihatkan, Allah beri pelajaran kepada kita. Kalau Allah mengambilnya, tidak ada yang bisa menghalanginya. Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala tegaskan, kita manusia ini hanya melaksanakan 3. Beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Insya Allah, Allah yang kelola kehidupan kita. Mana buktinya? Baca itu sejarah. Bangsa Arab itu dulu tidak ada artinya, tidak ada nilainya, tidak dipandang, tidak diperhitungkan kalau bahasa sekarang. Sebelum Islam datang. Tapi coba kita perhatikan. Setelah Islam datang, kemudian mereka menerima Islam itu, kemudian mereka terapkan di dalam kehidupan mereka. Ya, walaupun sampai saat ini misalnya banyak yang tidak dilakukan, tapi ketika mereka berusaha untuk beriman dan bertakwa kepada Allah, Allah yang kelola kehidupan mereka. Tidak masuk akal negara-negara Arab itu yang tandus itu. Tidak ada kemiskinan. Tapi mau percaya atau tidak, itulah yang Allah tunjukkan. Tidak masuk akal kita Indonesia ini di mana-mana ada tambang emas, tambang perak, tambang macam-macam, tambang minyak. Tapi bicara kemiskinan lebih dari setengah kita miskin. Kenapa itu? Walakin kazzabu fa'alzadnahum bima kanu yaksibun. Kata Allah. Dan akan tetapi karena mereka mengabaikan ayat-ayat Al-Quran dan Hadis di dalam kehidupan mereka. Mereka tidak mengatur kehidupan mereka dengan aturan Allah dan Rasulnya. Maka Allah hukum siksa mereka diakibatkan karena perbuatan mereka. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala hendak perlihatkan kepada kita di dalam kehidupan kita saat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan panca indera akal yang Allah berikan ini kepada kita bermanfaat, berguna bagi kita, agar supaya kita bisa menata, mengatur kehidupan kita dengan baik dan benar. Mau atau tidak mau, sekali lagi, sebagai akhir dari apa yang saya sampaikan, semua apa yang ada di alam semesta ini, kita, siapapun kita,
dan apa yang ada di alam semesta ini semua dalam kuasa, dalam kendali, dalam pengaturan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Ini yang saya bisa sampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'i wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qali hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin an'amana bi ni'mati iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pada khutbah yang kedua ini sekedar mengingatkan kita salah satu hadis Rasulullah SAW sebagai kesimpulan dari khutbah yang pertama. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, hadis ini berasal dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, suatu ketika aku didatangi oleh malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril menyampaikan 4 hal kepada aku. Yang pertama, Isma sita fa innaka mayyitun. Wahai Muhammad, hiduplah sesukamu, tapi ingat kamu pasti akan mati. Kemudian yang kedua, kata malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW, wahai Muhammad, cintailah apa yang ingin kamu cintai. Tapi ingat, semua yang kamu cintai, kamu akan berpisah dengannya. Kata para ulama, hanya ada 2 kemungkinan terhadap hal ini. Kemungkinan yang pertama, kita yang lebih dulu meninggalkan apa yang kita cintai. Atau kemungkinan yang kedua, apa yang kita cintai lebih dulu meninggalkan kita. Kemudian yang ketiga, kata dalam hadis ini, malaikat Jibril menyampaikan, wahai Muhammad, perbuatlah sesukamu di dalam kehidupan. Tapi ingat, semua perbuatanmu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kamu kembali kepadanya sebagai sesuatu yang pasti. Kemudian yang terakhir, kata malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW, wahai Muhammad, ketahuilah, ingatlah, nilai derajat mukmin di hadapan Allah adalah bangunnya ia di tengah malam, kemudian dia beribadah kepada Allah dan meninggalkan ketergantungannya kepada sesama makhluk. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita semua agar supaya kita menata mengelola kehidupan kita dengan baik dan benar sesuai dengan aturan-aturan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga kita kembali kepadanya. Kita termasuk orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma fir li dunubina ya Allah. Allahumma fir lana wa li walidayya warhamna kama rabbiyana shighara. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa afu 'anil hisab. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa ta'na. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal anwat innaka samiu qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajj. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.